Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman Firdaus Ode dari kelas TI 24J. Untuk video ini ditugaskan sebagai esai ujian akhir semester matkul algoritma dan struktur data. Dosennya yaitu Pak Muhammad Iksan Thohir, MKom. Di sini saya akan menjelaskan 5 materi. Untuk materi yang pertama yaitu binary search. Binary search adalah algoritma pencarian yang sangat efisien karena memanfaatkan sifat data yang sudah terurut. Algoritma ini bekerja dengan membagi data menjadi dua bagian pada setiap langkah, sehingga sangat cepat dibandingkan pencarian linear. Cara kerjanya yaitu ambil elemen tengah dari array, dan jika elemen tengah adalah target, pencarian selesai. Jika elemen tengah lebih kecil dari target, abaikan bagian kiri dan ulangi di bagian kanan. Jika elemen tengah lebih besar dari target, abaikan bagian kanan dan ulangi di bagian kiri. Dan proses terus dilakukan hingga elemen ditemukan atau ruang pencarian habis. Materi kedua yaitu bubble sort. Bubble sort adalah algoritma pengurutan sederhana yang membandingkan dua elemen bersebelahan, lalu menukarnya jika elemen yang pertama lebih besar dari yang kedua. Bubble sort, ciri khas bubble sort, setiap iterasi akan menempatkan elemen terbesar ke posisi terakhir, seolah-olah gelembung terbesar naik ke atas. Cara kerja bubble sort yaitu bandingkan elemen pertama dengan elemen kedua, dan jika elemen pertama lebih besar, tukar posisi keduanya, dan lanjutkan ke elemen berikutnya hingga akhir array. Ulangi proses ini hingga tidak ada lagi elemen yang perlu ditukar. Lanjut ke materi yang ketiga yaitu quicksort. Quicksort adalah algoritma pengurutan berbasis divide and conquer. Algoritma ini sangat cepat dan populer untuk pengurutan data. Contoh aplikasi quicksort digunakan pada pengurutan data besar seperti pengurutan file dalam sistem operasi, database, atau algoritma kompleks lainnya. Cara kerjanya yaitu pilih elemen sebagai pivot, bisa elemen pertama, terakhir, atau elemen acak. Partisi array menjadi dua bagian. Elemen yang lebih kecil dari pivot itu di kiri, dan elemen yang lebih besar itu di kanan. Rekursif lakukan proses yang sama pada kedua bagian tersebut. Lanjut ke materi yang keempat yaitu tree. Tree adalah struktur data yang menyerupai bentuk pohon, di mana setiap simpul atau node terhubung secara hierarkis. Komponen tree terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu root. Root adalah node utama pada tree atau awal dari struktur. Yang kedua yaitu parents, node yang memiliki cabang ke node lain. Yang ketiga child. Child adalah node yang menjadi cabang dari parents. Dan yang terakhir yaitu leaf. Leaf yaitu node tanpa anak. Tree di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu binary tree. Binary tree adalah jenis struktur data tree di mana setiap simpul node hanya memiliki maksimal 2 anak atau child node. Anak-anak tersebut sering disebut sebagai anak kiri atau left child dan anak kanan atau right child. Ciri-ciri binary tree yang pertama yaitu tidak ada anak, menjadi leaf node atau simpul daun. Satu anak di kiri, hanya di kiri dan di kanan, dan 2 anak kiri dan kanan. Yang kedua yaitu struktur hierarkis dimulai dari satu simpul utama yang disebut root. Yang ketiga yaitu setiap anak dari suatu simpul dapat menjadi subtree yang juga merupakan binary tree.
Jenis tree yang kedua yaitu binary search tree atau BST adalah jenis khusus dari binary tree yang memiliki aturan tertentu untuk menyimpan data sehingga memungkinkan pencarian, penambahan, dan penghapusan data dilakukan dengan cepat dan efisien. Ciri-ciri binary search tree atau BST yang pertama yaitu aturan penyimpanan. Semua nilai pada subtree lebih kecil dari nilai simpul induknya atau root. Yang kedua yaitu semua nilai pada subtree kanan lebih besar dari nilai simpul induknya atau root. Kedua, yaitu tidak ada duplikasi nilai. Dalam BST, biasanya setiap nilai hanya disimpan satu kali atau tidak ada nilai yang sama. Ciri-ciri binary search tree atau BST yang pertama yaitu aturan penyimpanan. Semua nilai pada subtree kiri lebih kecil dari nilai di simpul induknya root. Dan semua nilai pada subtree kanan lebih besar dari nilai simpul induknya atau root. Dan yang kedua yaitu tidak ada duplikasi nilai. Dalam binary search tree, biasanya setiap nilai hanya disimpan satu kali atau tidak ada nilai yang sama. Dan jenis yang ketiga yaitu AVL tree adalah jenis binary search tree atau BST yang memiliki aturan keseimbangan yang ketat. Nama AVL berasal dari inisial dua penemunya, yaitu Adelson-Velsky dan Landis, yang mengembangkan pohon ini pada tahun 1962. Tujuan utama dari AVL tree adalah untuk memastikan bahwa pohon tetap seimbang, sehingga operasi pencarian, penyisipan, dan penghapusan dapat dilakukan dengan efisien. Lanjut ke materi yang terakhir yaitu graph. Graph adalah struktur data yang terdiri dari kumpulan simpul atau vertex dan sisi atau edges. Digunakan untuk mempresentasikan hubungan antar objek. Kumpulan graph yaitu ada dua. Yang pertama yaitu vertex atau simpul. Vertex itu titik pada graph. Dan yang kedua yaitu edge atau sisi. Edge ini yaitu garis yang menghubungkan simpul atau vertex. Algoritma dasar graph yaitu ada dua, yaitu pertama DFS atau depth first search, yang dimana tugasnya yaitu menjelajahi graph secara mendalam mulai dari satu simpul lalu ke simpul berikutnya hingga menemukan simpul akhir atau buntu. Yang kedua yaitu BFS atau breadth first search, tugasnya yaitu menjelajahi graph secara meluas, yaitu mengunjungi semua tetangga dari satu simpul sebelum melanjutkan ke simpul lain. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan dan kekurangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.